Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinkan Permatasari dari kelas 9E. Saya ingin menjelaskan tentang proses pencernaan pada manusia mulai dari mulut hingga ke anus. Yang pertama adalah mulut. Proses pencernaan pada manusia dimulai dari mulut. Dari sinilah perjalanan panjang makanan dimulai. Makanan dikunyah menjadi bagian-bagian kecil yang membuatnya mudah dicerna. Sementara itu, air liur yang bercampur dengan makanan-makanan tersebut akan mengubahnya menjadi bentuk yang bisa diserap oleh tubuh. Dan yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah tabung berotot yang membentang dari faring atau tabung fibromuskular di depan tulang leher. Di sini ya. Melalui gerakan meremas gerakan peristaltik, esofagus akan mengirim makanan ke lambung. Tepat sebelum makanan masuk ke dalam perut, ada zona tekanan tinggi yang bertugas sebagai kutub agar makanan tidak melewati belakang kerongkongan. Nah, yang ketiga adalah lambung. Ini ya. Makanan akan mampir ke lambung. Perut dapat digambarkan sebagai kantung dengan dinding berotot kuat yang tidak hanya bertugas sebagai penyimpan makanan, tapi juga penggiling. Makanan yang Anda konsumsi saat proses pencernaan pada manusia mencapai lambung, maka akan ada enzim dan asam yang bertugas memecah makanan. Ketika meninggalkan lambung, makanan yang semula berbentuk dan mungkin bertekstur keras akan berubah menjadi cairan atau bentuk lebih halus. Dan selanjutnya, usus halus. Ini usus halus ya. Usus halus adalah destinasi selanjutnya. Setelah makanan melewati perut, usus halus terdiri dari 3 bagian: duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus akan menyelesaikan pekerjaan perut yang belum usai, yakni memecah makanan dengan enzim yang diproduksi pankreas, empedu, serta hati. Keduanya memikul tanggung jawab besar dalam memindahkan nutrisi makanan ke dalam aliran darah. Sementara itu, duodenum hanya akan membantu usus dalam memecah makanan. Setelah itu, usus besar. Usus besar menjadi destinasi yang dilewati makanan. Di dalam usus besar, seluruh cairan yang ada di dalam makanan akan diserap, sehingga sisa-sisa makanan ini memiliki bentuk yang lebih solid. Sisa-sisa makanan ini akan disimpan di dalam usus sigmoid. Biasanya dibutuhkan waktu 36 jam agar kotoran bisa melewati usus besar. Saat usus besar sudah penuh dan sisa makanan ini, maka proses eliminasi menuju ke rektum atau bisa disebut dubur. Ini ya. Rektum adalah ruangan sekitar 20 cm yang menyambung usus besar ke anus. Ini yang paling bawah. Menerima kotoran dari usus besar adalah tugas utama dari rektum atau bisa disebut dengan dubur. Saat gas atau feses masuk ke dalam rektum, maka akan ada sensor yang dikirimkan ke otak. Kemudian otak akan memutuskan akan mengeluarkan atau menahan kotoran yang ada di rektum. Dalam proses buang air besar, sphincter atau otot akan merileks dan rektum berkontraksi sehingga feses akan keluar lewat anus. Dan yang terakhir adalah anus. Anus adalah pemberhentian terakhir dari proses pencernaan sebelum akhirnya makanan yang sudah berubah menjadi kotoran atau feses keluar dari tubuh. Anus terdiri dari otot dasar panggul dan 2 sphincter, otot internal dan eksternal. Lapisan atas anus bertugas untuk mendeteksi isi rektum. Lapisan ini akan mengetahui bentuk atau konsistensi dari feses, entah itu cairan, solid, ataupun hanya gas. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.